Tema ini sangat menantang. Change or die. Berubah atau mati. Saudara, ini bukan sebuah ancaman. Berubah atau mati itu bukan ancaman. Tolong dicatat ya. Berubah atau mati bukan sebuah kutukan. Tolong dicatat. Berubah atau mati itu adalah prinsip hidup. Dengarkan. Berubah atau mati bukan kutukan, bukan ancaman. Berubah atau mati adalah prinsip hidup. Karena apa? Yang disebut hidup itu pasti ada perubahan terus-menerus. Coba renungkan kalimat ini. Disebut hidup itu tandanya ada perubahan. Nah, kalau saudara tidak terima kata berubah, tidak apa-apa. Tapi saya ingin yakinkan yang tidak berubah atau yang tersinggung dengan tema ini, boleh nggak kata berubah saya berganti dengan kata bertumbuh. Sebuah kehidupan kalau tidak bertumbuh, berarti dia apa? Mati. Saya ulangi, sebuah kehidupan yang tidak bisa bertumbuh atau tidak bertumbuh, itu mati. Nah, jadi kata berubah itu artinya bertumbuh. Nah, dalam bahasa biologi itu namanya metamorfose. Ada perubahan-perubahan hidup. Tapi bukan teorinya Darwin, bukan. Kata ini tidak ada hubungan dengan teori Darwin yang aneh sama sekali itu. Nah, coba saudara renungkan. Sebelum kita lebih lanjut membahas tema ini. Apa saja di dunia sekarang ini yang tidak mengalami perubahan? Coba ada saudara. Saya menemukan satu-satunya hal di dunia ini yang tidak mengalami perubahan. Nanti saya tunjukkan. Nah, sekarang saya tanya balik. Apa jadinya kalau dalam kehidupan kita tidak ada proses perubahan? Saya mulai dengan pola makan. Ya, pola makan. Berapa tahun terakhir ini muncul istilah kuliner. Orang-orang kalau lagi jalan-jalan ke kota lain walaupun masa-masa pandemik ini, wah, tujuan yang paling sering dibuat, ayo kita kuliner. Cari makanan khas di daerah ini. Nah, kuliner pun mengalami perubahan. Yang kedua, mode. Ya, baik model rambut, mode baju, mode sepatu, aksesoris kehidupan. Walaupun pandemik sudah setahun lebih, ternyata mode tetap bergerak. Dan ada perubahan. Betul tidak? Wah, kalau kita bicara teknologi, Oke, saya ingin masing-masing menjawab. Bisa via Zoom, Instagram, atau Facebook. Saya ngawasi semuanya itu. Ada komen dari Instagram. Stagnan atau mampet. Nah, itu nggak ada perubahan. Betul sekali. Saya tanya, ini pertanyaan penting. Apa yang terjadi dengan teknologi kalau tidak ada perubahan? Saya beri contoh. Siapa yang pernah mikir bahwa di masa pandemik ini ketika kita tidak bisa kemana-mana, tapi ada seorang namanya Eric Yuan. Dia orang Tiongkok, tapi sudah jadi warga negara Amerika. Nah, Eric Yuan ini yang menemukan aplikasi Zoom. Saudara lihat. Yang kita pakai saat ini juga. Jadi jauh setelah Facebook, jauh setelah WhatsApp ditemukan, jauh setelah Instagram ditemukan, jauh. Perubahan itu menyakitkan. Tolong dicatat. Perubahan itu menyakitkan.
Tidak ada perubahan yang mulus, yang santai bisa dinikmati. Tidak. Saudara lihat dari sebutir biji, entah biji apa saja. Kalau tidak mau mati dan tersakiti, karena pecah. Ya, ingat. Biji itu pecah. Pecah itu menyakitkan. Dan ketika biji itu pecah, sakit, tumbuh tunas yang baru. Itu perubahan. Dan dari tunas ini tidak cukup. Sampai di situ. Terus mengalami perubahan. Sampai dia tumbuh jadi pohon. Entah pohon apa. Tergantung saudara nanam apa. Perubahan terus terjadi. Sampai dia berbunga, sampai dia berbuah. Dan terus seperti itu perubahan itu. Nah, saya sampai hari ini masih belum ketemu. Dan saya penasaran. Kalau ada di antara saudara yang bisa tahu, tolong saya. Walaupun saya sedang di Amerika, saya belum mendapat data. Begini, saya itu ingin tahu Eric Yuan ini idenya apa waktu dia menemukan aplikasi Zoom. Itu saya ingin tahu. Sama seperti ketika Mark Zuckerberg pertama kali waktu dia umurnya belum 20 tahun menemukan aplikasi Facebook. Nah, yang zaman itu masih muda, semua pakai Friendster, masih ingat itu ya? Ya, terus dari Friendster muncul Twitter. Orang nggak mikir. Ternyata tiba-tiba Mark Zuckerberg yang lulus SMA baru mikir Facebook. Nah, saudara pernah dengar nama Jan Koum? Itu orang Ukraina yang dibawa ke Amerika oleh ibunya yang sakit TBC. Jan Koum umur 16 tahun waktu dibawa ke Amerika sebagai negeri impian. Ringkas cerita. Jan Koum kerja di beberapa perusahaan komputer besar di Amerika. Tiba-tiba dia bisa menemukan aplikasi WhatsApp. Waduh, dengan WhatsApp itu luar biasa. BlackBerry kalah. Ya, nah ini perubahan, itu menyakitkan. BlackBerry nggak boleh sombong. Memang saudara, BlackBerry itu, waktu itu kalau kita, nah anak-anak muda yang generasi 2010-an ini, saudara nggak pernah kenal BlackBerry. Kami yang pernah tahu BlackBerry, waduh, bangga sekali kalau bisa punya BlackBerry. Waduh, lalu suka ngeping, dia ping-ping di mana-mana, seru sekali. Begitu WhatsApp muncul, BlackBerry tidak laku. Perubahan terjadi. Terus begitu. Nah, saudara, ketika pandemik ini muncul, hampir 100% umat manusia seluruh dunia tidak bisa bergerak kemana-mana dalam mobilitasnya. Oke, ada komen dari anak saya di Bali. Makasih, Dewi. Yes, betul. Perubahan itu menyakitkan. Dan kebenaran juga terkadang menyakitkan. Kalau ini Papa berkata, Dewi, kebenaran yang kita terima selalu menyakitkan daging kita. Karena apa? Kebenaran itu yang memapras, atau kata memapras, semua yang gak penting di hidup kita. Itu kebenaran. Nah, ketika pandemik ini muncul, saudara, saya pertama kali dalam hidup saya terkurung di rumah sendiri, di penjara di rumah sendiri. Ya, sejak Maret 2020, nggak bisa kemana-mana. Lalu diajak banyak orang, ayo Zoom, ayo Zoom. Saya nggak ngerti Zoom itu apa, maaf. Itu Maret 2020 ketika pandemik ini muncul. Itu dia. Nah, tiba-tiba April 2020 saya mulai pakai Zoom sampai hari ini. Ternyata waduh,
Zoom ini menolong sekali. Bayangkan, 1 kali hari Minggu saya cuma di rumah. Karena waktu itu pemerintah Papua menutup, ya Nabire khususnya, semua jalur penerbangan dan jalur kapal laut. Jadi selama hampir setahun, saudara, tidak ada pesawat yang bisa keluar masuk Nabire. Tidak ada kapal penumpang yang bisa keluar masuk Nabire. Kami terkurung. Tapi dengan Zoom ini, 1 kali hari Minggu, saya bisa mengajar di 4 negara. Coba kalau nggak ada pandemik, punya uang berapapun, bahkan kalau punya jet pribadi saja, nggak mungkin dalam 1 hari 24 jam bisa ada di 4 negara. Ya, nggak mungkin. Contoh, ya, ini luar biasa. Pagi, waktu Nabire, saya sudah bisa khotbah di gereja Sydney, hanya dengan Zoom. Oke? Lalu jam 9, waktu Nabire, saya mengajar di gereja Nabire. Siang, jam 12, ya, saya bisa ke Taiwan, mengajar di gereja Taiwan. Lalu sore, saya bisa ngajar di gereja Los Angeles karena jamnya berbeda. Bahkan 1 hari Minggu bisa 5 negara karena jam yang berbeda. Bayangkan kalau tidak mengikuti perubahan ini, hidup itu mandek dan hidup itu mati. Hebat Tuhan kita, hebat sekali. Nah, maka itu saya betul-betul ingin tahu Eric Yuan ini idenya apa waktu dia bisa menemukan aplikasi Zoom ini. Maka itu sekarang dia jadi orang yang paling kaya. Dia adalah satu-satunya orang mungkin yang berterima kasih kepada COVID-19. Karena aplikasi yang dia temukan, nggak ada orang yang nggak pakai. Memang ada Google Meet dan ada yang macam-macam. Tapi Zoom ini lebih enak. Nah, maaf. Saya nggak bisa ngomong banyak tentang perubahan. Nanti kita nggak ketemu firmannya. Tapi inilah fakta. Perubahan itu hebat sekali. Woi, selamat pagi Alabama. Ya, Merauke juga hadir. Dari mana-mana hadir. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak setiap kita merenungkan. Hanya ada satu musuh perubahan. Musuh perubahan tidak 2, tidak 5. Musuh perubahan cuma 1. Tolong dicatat. Wah, ini pasti kaget. Nah, yang kaget, jangan membantah dulu. Saya minta janji ya dalam nama Yesus. Yang kaget jangan marah dulu kepada saya. Karena saya tahu tidak sedikit hamba Tuhan, murid Yesus yang gak suka dengan kata musuh perubahan itu. Catat ya. Musuh perubahan bukan setan. Musuh perubahan itu mujizat. Tolong catat. Mujizat itu musuh perubahan. Betul, ini anak saya dari Makassar. Ngomong perubahan. Nah sama, ini saya saksi dulu anak saya dari Makassar. Zakaria ini. Dia sudah mapan dengan satu pekerjaan, mapan. Bahkan bosnya mempercayai dia, pegang kunci kantor, pegang kas, pegang apa-apa. Saya tahu betul. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Nah, sesuatunya apa saya nggak bisa sebut di sini. Dengan tidak ada persiapan apa-apa, bosnya dapat pengaruh dari 1-2 orang. Akhirnya anak saya ini dipecat mendadak. Wah, dia sempat panik. Mau bagaimana? Waktu itu saya juga bingung. Mau nolong bagaimana saya juga tidak tahu. Tapi ketika dia menerima perubahan itu yang menyakitkan. Saya masih ingat ya, Papa bilang ini. Sekarang hidupnya luar biasa. Justru jauh lebih, dalam tanda kutip saya berkata, jauh lebih kaya daripada waktu dia di pekerjaan yang lama. Bahkan sekarang dia hidupnya jadi mobile, bisa bergerak kemana-mana. Waktu kerja di perusahaan itu, dia nggak bisa kemana-mana. Di tempat yang sama terus, bertahun-tahun.
Nah, perubahan itu menyakitkan. Oke, ini dari Balikpapan ada yang memberi komen dengan tanda tanya. Musuh perubahan adalah mujizat. Betul. Dengarkan kalimat ini. Mujizat, maaf sebelumnya. Perubahan, tolong yang setuju. Perubahan itu adalah sebuah proses alam. Saya ulangi, perubahan itu adalah sebuah proses alam. Saudara, perhatikan. Alam itu tidak pernah menerima mujizat. Nah, kata mujizat itu artinya instan. Yang langsung jadi. Tidak. Alam tidak pernah bisa kompromi dengan hal-hal yang instan. Alam ini menerima fakta perubahan, metamorfose. Maka itu alam tidak mau menerima mujizat. Ya, saudara masih ingat salah satu penyebab kenapa orang-orang di generasi tahun 40-an, tahun 50-an, 60-an mulai lebih sehat daripada orang-orang di generasi sekarang ini. Karena orang tua kita di zaman itu tidak ada yang namanya instan. Belum ada. Jadi susu instan, mie instan, lalu juga mulai sayur-sayuran, daging, ya ayam, sapi dan macam-macam itu mulai diproses. Tidak melewati metamorfose atau perubahan yang alamiah. Karena bahan-bahan kimia dimasukkan. Nah, manusia memang suka apa-apa yang instan. Tapi ngeri efeknya. Kesehatan manusia sangat terganggu dengan yang namanya instan. Yang tidak melalui proses. Nah, orang Kristen murid Yesus yang suka mengharapkan mujizat, maaf, mereka pasti jadi orang aneh. Jangan tersinggung. Lihat gereja-gereja yang selalu menekankan terima mujizat, terima mujizat. Mereka itu jadi kelompok yang aneh. Maaf saya berkata. Maka itu saya berani menyatakan ini. Musuh perubahan itu adalah mujizat. Sebab mujizat tidak mau melalui proses. Kenapa berlian itu mahal? Kenapa beling itu murah? Sama B-nya berlian dan beling. Semua kita tahu. Berlian itu mahal. Karena tidak ada orang bisa buat berlian dengan cara mujizat. Berlian itu melalui proses enggak cuma 10-20 tahun. Berlian itu mengalami proses ratusan tahun. Wih, luar biasa saudara. Maka itu dalam seluruh hidup saudara kita. Cari nama mereka mulai zaman Abraham. Harus proses. Sampai anak yang dijanjikan itu lahir. Di masa tua mereka. Daud dipanggil dan dipilih diurapi. Tapi enggak langsung jadi. Ada proses yang dia harus alami. Sekian tahun. Yusuf, dapat visi yang hebat. Enggak langsung menggenapi visi itu. Dia lewat proses perubahan yang sangat tidak enak. Saulus, itu yang kita harus tahu. Dia dipanggil lewat cara yang ajaib. Yesus Tuhan menemui dia sendiri dalam perjalanannya ketika dia sedang benci kepada murid Yesus. Sekian tahun dia harus menyembunyikan diri. Lihat, baca di Galatia pertama. 3 tahun di tanah Arab. Itu enggak main-main. Saudara, maka itu kalau kita ingin mengalami perubahan, jangan harapkan mujizat.
harus lewat proses. Karena kata perubahan tidak akan jadi sebuah perubahan kalau tidak lewat proses. Saya ulangi, sebuah perubahan tidak akan jadi perubahan kalau tidak mengalami proses. Catat itu baik-baik. Maka itu yang tidak mau mengalami proses berarti orang itu mengharapkan mujizat. Dan itu nggak bisa. Ya, ada yang komen di Facebook. Setuju. Perubahan awalnya sangat menyakitkan. Pemurnian membuat kita sejalan dengan kehendaknya. Amin. Itu kebenaran yang luar biasa. Maka itu mari kita mau melakukan apa perubahan itu. Nah, saudara, dan satu-satunya kehidupan, sistem kehidupan yang tidak bisa dirubah, bukan tidak mau. Tadi Pak Pendeta Jeki Misa sudah nulis di Zoom. Saya ulangi, satu-satunya sistem kehidupan manusia yang tidak mau mengalami perubahan. Jadi bukan nggak bisa berubah. Ya boleh kata nggak mau dan nggak bisa. Itu adalah agama. Tolong dicatat. Agama itu satu-satunya prinsip sistem buatan manusia yang tidak bisa diganti, diubah sama sekali. Maka itu agama tidak pernah mengalami perubahan. Karena kalau agama mengalami perubahan, berarti ada yang harus mati menerima perubahan itu. Jadi ngeri sekali. Jelas ya, Bapa di surga menciptakan apa-apa. Ya, itu dengan sebuah proses yang luar biasa. Memang Kejadian 1 kita melihat, ya, hanya dengan firman jadi, hanya dengan firman jadi. Tapi kita harus tahu, sebelum ada firman, Papa itu merencana dulu. Nah, apa yang direncanakan itu luar biasa. Nah, sebelum Yahweh Tuhan menciptakan sesuatu, walaupun di Kejadian 1 jelas, berfirmanlah, jadi ini, jadi itu. Jangan dianggap itu mujizat, tidak. Tuhan merencana dulu. Nah, rencana itulah proses. Dari mana saya bisa tahu Tuhan merencana dulu? Ayo kita buka Kejadian 11 ayat 6. Nah, ketika Roh Kudus membukakan saya ayat ini. Ya. Oke, ini ada ILT, saya baca dulu ya. Terima kasih Ibu Kindangin. Dan Yahweh berfirman, lihatlah bangsa ini satu, dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Nah, dalam terjemahan baru Alkitab kita, saudara, Kejadian 11 ayat 6. Itu pertama kali keturunan Adam bisa membuat proyek, ya, bisa membuat proyek yang megah zaman itu loh. Bangunan bertingkat pertama yang dibangun oleh manusia, itulah Menara Babel. Aduh, saudara, luar biasa. Nah, begitu Yahweh Tuhan melihat Nimrod dengan seluruh keluarga dan kerabatnya punya ide membangun bangunan bertingkat. Terima kasih Pak Alex dari Sorong yang sudah menayangkan Alkitab di Zoom, saudara bisa lihat. Saudara, Tuhan kagum. Maka Bapa di surga memberi sebuah statement, dan ini firman. Nah, dari Kejadian 11 ayat 6 ini, saya percaya
bahwa satu-satunya kesamaan manusia dengan Tuhan penciptanya, masih ingat Kejadian 1:26? Manusia itu dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, salah satu yang paling penting bahwa kita manusia, nah dengarkan, nggak cuma yang Kristen, nggak cuma orang Israel, tapi pokoknya manusia satu-satunya yang tersisa di dalam hidup manusia, walaupun manusia berdosa sekalipun, yang tersisa kesamaan manusia dengan Tuhan penciptanya adalah idenya, kreativitasnya. Maka itu bahasa Inggris, pencipta itu the creator, kreator. Maka anak-anaknya sang kreator itu pasti kreatif. Karena kita diciptakan oleh kreator, maka itu kita bisa kreatif. Nah, menurut Kejadian 11 ayat 6, kreatif kita yang merupakan kesamaan manusia dengan penciptanya, itu lahir kreativitas. Nah, kreativitas ini adalah proses perubahan. Tidak ada orang yang kreatif itu langsung ada mujizat. Tidak, harus proses. Baca biografi orang-orang terkenal di dunia. Thomas Alva Edison tidak akan menemukan penemuan yang spektakuler dan dipakai oleh manusia. Listrik waktu itu sudah ada, tapi lampu belum ada. Nah, Thomas Alva Edison adalah orang pertama yang menciptakan lampu. Bagaimana listrik disimpan dan jadi penerang? Itu proses. Maka itu salah satu moto Thomas Alva Edison yang dipakai oleh semua orang. Anak-anak muda harus belajar biografi ini. Ketika seorang asistennya itu nggak tahu yang keberapa belas, tapi ini asisten yang terakhir yang Thomas Alva Edison punya. Ketika Thomas Alva Edison sudah beratus kali membuat penelitian untuk menemukan bola pijar lampu listrik yang bisa disimpan jadi penerang, itu ratusan kali. Nah, ketika lampu itu mau ditemukan, Thomas Alva Edison berkata kepada asistennya, ayo kita buat lagi, aku menemukan cara yang kesekian ratus. Nah, asistennya berkata, kamu itu sudah gagal. Wih, Edison marah. Siapa bilang aku gagal? Aku gak pernah gagal. Asistennya berkata, kamu stres, kamu stres. Sambil membersihkan semua sampah-sampah penelitian yang ada di laboratoriumnya Thomas Alva Edison, si asisten berkata, lihat aku ngerjakan apa? Aku ngumpulin sampah-sampah penelitianmu yang gak pernah jadi. Nah, lalu keluar sebuah kalimat. Maka itu gereja harus belajar dari orang-orang hebat ini. Apa yang dipelajari oleh manusia termasuk saya sampai hari ini. Kalimat ini yang diucapkan oleh Thomas Alva Edison. Aku tidak pernah gagal. Tapi aku sudah menemukan sekian ratus cara yang tidak boleh aku pakai lagi. Wih, kata itu yang luar biasa. Begitu asistennya mendengar kalimat itu, ya mau nggak mau dia harus ngikuti. Ya, nah saudara, akhirnya terima kasih. Ya, siapa yang nayangkan? Akhirnya kita manusia bisa mempunyai lampu sampai hari ini. Dari lampu penemuan pertama oleh Thomas Alva Edison, lalu lampu itu mengalami perubahan, sampai di generasi kita ada LED, lampu LED itu. Saya lupa itu singkatannya apa. Nah, setelah LED kita nggak tahu perubahan apa lagi yang akan ditemukan. Nah, saudara perhatikan Kejadian 11 ayat 6. Pertama kali Roh Kudus mewahyukan saya. Oke, waduh kecil sekali ya. Ayat saya baca. Yahweh berkata, lihat,
Mereka ini adalah satu bangsa dan mereka memakai bahasa yang sama. Dan ini baru awal dari yang dapat mereka lakukan. Perhatikan, ini BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. AYT. Mulai sekarang, segala yang manusia rencanakan untuk dilakukan, tidak ada yang tidak terlaksana. BS. Lalu ia berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Inilah permulaan dari rencana-rencana mereka. Tak lama lagi mereka akan sanggup melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Nah, pertama kali saya baca ini, ya ayat ayat ya FIA. Coba siapa yang nanyakan ya? Ia berfirman, lihatlah jika sekarang ini pada waktu mereka baru mulai memanfaatkan persatuan bahasa dan bangsa, mereka sudah sanggup menyelesaikan semua ini. Bayangkan apa yang akan dilakukan mereka kemudian hari, segala apapun yang dapat mereka capai. Nah, pertama kali saya mendapat ayat ini, saya itu protes. Sebelum saya protes, ini ada Good News Bible. Now then, these are all one people and they speak one language. This is just beginning of what they are going to do. Soon, they will be able to do anything they want. Terima kasih, Fanny Tobing. LED itu singkatan Light Emitting Diode. Nah, saya nggak ngerti istilah itu. Pertama kali Roh Kudus mengajar saya tentang ayat ini, saudara, langsung saya protes. Begini protesnya. Papa, seharusnya ada kecuali. Ya, nggak semua manusia. Apa kecualinya? Perampok, pembunuh, pemerkosa, ya, pembuat kejahatan yang menemukan ekstasi, menemukan heroin, itu kan jahat sekali. Apa yang Papa jawab saya waktu itu? Saya mendapat rahasia ini bulan Mei tahun 83. Saya tidak pernah lupa karena itu membuat saya kaget. Mei 83. Kejadian 11 ayat 6 merubah konsep saya berpikir. Maka itu pelayanan saya cukup berbeda dengan banyak hamba Tuhan. Karena ayat ini berarti, saudara, di kepala kita. Karena ide itu muncul dari otak kecil di belakang kepala kita. Ya, itu ide. Kreativitas kita itu ada di belakang otak kecil ini. Di belakang kepala kita. Di dalam otak kecil itu. Wih, luar biasa. Jadi menurut ayat ini, inilah salah satu bentuk kesamaan manusia dengan penciptanya, dengan kreatornya. Maka itu kita bisa menciptakan segala sesuatu dengan merencana. Maka itu daya cipta di hidup manusia yang Papa berikan gratis. Maka dunia yang kita hidupi hari ini bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Salah satu manusia hebat di berapa tahun terakhir ini, nggak sampai 10 tahun, ya berapa tahun terakhir, namanya Elon Musk, Elon Musk, Musk. Ini orang jenius, bahkan super jenius. Wih, luar biasa, saudara. Hebat sekali Elon Musk ini. Penemuan-penemuannya luar biasa. Dia bersama Jeff Bezos, ya pemilik Amazon itu, sudah menyiapkan, mungkin sudah berangkat, saya belum tahu, tamasya turis ke ruang angkasa dengan alat penemuannya sendiri. Elon Musk itu orang hebat. Luar biasa apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, maka itu saudara, jangan kita yang mengaku Kristen, mengaku murid Yesus, mengaku anak Bapa di surga, kita ini sombong. Tidak. Sedih
Kejadian 11 ayat 6. Itu 90% lebih dipakai oleh orang yang tidak percaya Tuhan. Ngeri enggak itu? Tiongkok. Siapa bisa mengalahkan Tiongkok hari-hari ini? Penemuan-penemuan mereka spektakuler. Bahkan orang banyak yang gak mikir. Nah, Tiongkok itu negeri komunis yang tidak percaya Tuhan. Tapi mereka menggenapi Kejadian 11 ayat 6. Saudara bayangkan. Harusnya kita, karena satu-satunya tulisan, satu-satunya literatur yang pernah ditemukan oleh manusia, bahwa kejeniusan manusia itu ada di belakang kepala kita, otak kecil kita. Di situ ada kreativitas yang gak pernah berhenti. Saudara, maka itu punya ide, punya rencana apa saja. Saudara dan saya dijamin oleh pencipta kita. Dan pencipta kita adalah Bapa kita sendiri. Masa yang bukan anaknya bisa sehebat itu mengalami perubahan di hidupnya. Lalu mereka menemukan hal-hal yang luar biasa di dunia ini. Masa anaknya enggak dapat apa-apa? Saudara, ayo kita mulai menemukan itu tiap hari. Begitu syoknya saya. Pertama kali saya menemukan ayat itu. Lalu saya membuat penelitian begini. Kira-kira dalam hidup saya, dalam sehari saya itu bisa menemukan berapa ide. Nah, saya mulai ngitung. Akhirnya saya kaget sendiri. Waktu itu tahun 83, saya masih muda. Saudara catat, saya menghitung. Ternyata di ide saya, di otak kecil saya ini, waktu itu, sekarang saya nggak ngitung lagi. Ya, ternyata setiap 3 menit muncul ide baru. Anak-anak muda, waktu engkau sedang bertakhta di kamar kecil yang cuma sekian menit. Tahu kata bertakhta di kamar kecil? Saya nggak bilang BAB, kurang keren. Bertakhta itu keren. Ketika kita bertakhta sekian menit, jangan ngupil dan jangan garuk-garuk. Gunakan sekian menit itu untuk menemukan ide dan buatlah rencana. Dan itu dijamin bisa terjadi. Nah, dari Kejadian 11 ayat 6, saya percaya. Sebelum Papa di surga berfirman, jadilah ini, jadilah itu, Papa kita buat rencana dulu. Bahkan saya percaya Papa membuat lukisan. Bunga ini warnanya apa, gunung itu, laut, semuanya dia lukis sendiri. Nah, ketika dia lihat itu baik, wah luar biasa. Maka itu ada berapa kali firman ini di kitab Kejadian setelah dilihatnya. Nah, kata dilihat itu sudah ada di ide Papa kita sebelum dia ciptakan itu semua. Jadi nggak instan, ada proses, yaitu ide Papa kita. Maka itu semua kita yang bergabung dari Malaysia, ya dari Amerika, ini sudah pada bangun di Amerika, dari Australia, saya lihat dari Kanada. Ayo, mulai hari ini kita nikmati perubahan itu. Karena kalau tidak kita mati. Oke? 2 Korintus 3 ayat 18. Oke? Ya, ada tambahan dari Mazmur 25:14. Sebab orang yang jadikan Yahweh sahabat karib, maka Yahweh akan memberitahukan rencananya. Betul. Dan kita semua mencerminkan, kita semua mencerminkan kemuliaan Yahweh dengan muka yang tidak berselubung. Saudara perhatikan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Yahweh yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya
dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya baca TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Oke? Jadi, dengan muka yang tidak lagi berselubung, kita semua memandang kepada Yahweh dan memancarkan kemuliaannya. Kita menjadi seperti cermin. Dengan demikian, Yesus Tuhan, yaitu oleh Roh-Nya, mengubahkan kita sehingga kita menjadi semakin sempurna, memancarkan kemuliaannya. Saudara, di satu ayat ini kita menemukan 3 kata yang menunjukkan perubahan. Sebuah proses, semakin itu proses. Kalau instan mujizat tidak ada kata semakin, langsung jadi. Nah, saudara dan saya harus melewati proses dari hari ke hari, dari kejadian demi kejadian, dari peristiwa demi peristiwa yang merubah seluruh konsep hidup kita. Sampai wajah kita mencerminkan wajah Kristus dalam hidup ini. Nah, inilah proses luar biasa Tuhan kita. Maka itu saudara, kalau kita nggak mau berubah, celaka sekali. Nah, hal berikut, salah satu musuh yang lain dari perubahan adalah zona nyaman. Tolong dicatat, zona nyaman, kemapanan, itulah musuh perubahan. Mari kita kembali ke Kejadian 11. Ya, Kejadian 11. Saya baca mulai ayat 2. Ya, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Saudara akan melihat. Nah, ini roh Babel. Maka itu di dalam konsep perjanjian baru, gereja yang tidak bisa mengalami perubahan karena mereka mendirikan menara Babel. Ya. Oke. Kejadian 11 mulai ayat ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur. Berangkatlah mereka. Dari mana? Nanti bisa cari di pasal 10-nya. Dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. BIS. Ketika mereka menggembara ke sebelah timur, sampailah mereka di sebuah dataran di Babilonia. Nah, AYT, dalam perjalanan ke timur, mereka menemukan dataran di tanah Sinear. Ya. Nah, saudara, ini pertanyaannya. Kalau kita membaca firman ini, tolong jawab pertanyaan saya. Berarti selama mereka melakukan penggembaraan perjalanan itu, mereka pernah menemukan tanah datar atau belum? Kalau kita membacanya. Ayo, saya ingin ada yang jawab. Silakan di Zoom, Instagram, Facebook. Ya, dalam penggembaraan mereka, dalam perjalanan mereka ke arah timur, mereka menemukan tanah datar. Belum. Ini hamba Tuhan. Ya, Armando Tarikan belum. Betul. Di Facebook, di Instagram sudah bilang jawab belum. Di Facebook juga belum. Betul. Mereka belum menemukan tanah datar. Nah, pikiran berikut. Kalau mereka berjalan tidak menemukan tanah datar, betul Arianto, berarti mereka berjalan itu melewati bukit, gunung, lembah, sungai, terus begitu. Nah, Babilonia itu tanah yang luar biasa. Dan sejarah Babilonia itu salah satu sejarah tertua di dunia. Oke? Nah, begitu mereka sampai di tanah datar, tanah Sinear di Babilonia. Maksud Tuhan supaya mereka itu bisa istirahat sejenak. Dengan istirahat itu mereka bisa melakukan konsolidasi. Kalau ini dunia militer. Karena Roh Kudus, nah saya ulangi lagi. Roh Kudus itu satu-satunya agen perubahan.
Saya ulangi, Roh Kudus itu agen perubahan. Maka kalau saya pakai istilah teknologi, Roh Kudus itu inovator agung. Tahu kata inovator? Yang membuat perubahan-perubahan terus. Itu Roh Kudus. Nah, di dalam istilah pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja, maka ada kata movement. Movement itu sebuah pergerakan. Dan pergerakan itu pasti ngalami perubahan. Nah, dalam istilah bahasa Inggris lebih mudah dicerna. Musuhnya movement itu monumen. Monumen. Nah, ini celakanya di dalam gereja. Tidak movement, tapi buat monumen. Membuat tiang-tiang tetenger bahasa Jawa bilang. Coba kita lihat ayat 2. Belum selesai. Kalimat terakhir ayat 2. Ini penting. Ayo kembalikan lagi. Nah, kata ini yang membuat perubahan tidak terjadi. Perhatikan kalimat terakhir. Lalu menetaplah mereka di sana. AYT. Dan menetap di sana. TL. Lalu diamlah mereka itu di sana. BIS. Lalu menetap di sana. MELT. Maka menetaplah mereka di sana. Selebir, lalu tinggal di situ. Saudara, kata menetap saya ganti dengan kata mapan. Zona nyaman. Wajar setelah berjalan mengembara lewat gunung, bukit, lembah, naik lagi, turun lagi ke sungai, naik lagi. Aduh, itu melelahkan. Tapi maksud Tuhan, jangan kamu mandek. Kata menetap itu mandek. Stop. Menikmati zona nyaman di tanah datar. Ini bahaya. Jadi kata menetap itu artinya tidak mau berubah. Karena cari zona nyaman. Ya, ada yang nulis di Facebook, movement. Ya, VS monument. Yang terjadi sekarang kebanyakan monumen. Sedikit yang benar-benar movement. Betul. Karena nggak berani. Oke, ayat 3. Setelah menetap punya zona nyaman, ngapain? Mereka berkata seorang kepada yang lain. Marilah kita membuat batu bata. Wih. Apa salahnya membuat batu bata? Tidak salah. Tapi dalam ibadah mezbah korban tidak boleh pakai batu pahat atau batu bata. Tidak boleh. Oke, saya ajak saudara melihat. Keluaran 20 ayat 25. Keluaran 20 ayat 25. Berapa ratus tahun kemudian Yahweh Tuhan berfirman dengan jelas tentang batu bata itu bukan kesukaannya, itu musuhnya. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, ini mezbah korban. Harus ada korban dalam ibadah kita. Maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Terjemahan yang lain. Jangan kamu membangunnya dari batu yang dipahat. TL. Jangan kamu perbuat dia dari batu pahat. BIS. Membuatnya dari batu pahatan. Oke, semuanya sama. Boleh enggak saya sebut batu bata itu seperti batu pahat? Saudara, kalau kita membangun sesuatu dengan batu yang rapi yang kita pahat, memang enak dilihat, rapi, persis sekali, ya. Tapi lihat kalimat masih ayat. Coba terjemahan lama. Oh, ayat kamu oke. Ya, terjemahan baru ya. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, tahu kata beliung? Orang tukang pasti tahu beliung itu sebuah alat dari besi untuk memahat. Apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, ini loh yang aneh, maka engkau melanggar kekudusannya. Terjemahan lain, sebab jika engkau mengangkat peralatanmu atasnya,
kamu sudah mencemarkannya. Itu AYT, BIS. Jika kamu memakai pahat untuk membelah batu, mesbah itu tidak boleh lagi dipakai untukku. Wah, ini yang BIS-nya lebih tegas. Kalau kita membuat batu untuk membuat mesbah dari batu pahatan, itu nggak boleh dipakai untukku. MLT. Sebab, pada saat engkau mengayunkan peralatan pada batu itu, engkau mencemarinya. FIA. Demikian sudah cemar. Ya, karena batu yang demikian sudah cemar dan tidak layak untuk mesbahku. Saudara dengar, saya juga kaget pertama kali mendapat rahasia Keluaran 20 ayat 25 ini. Saya mau baca ILT. Dan jika engkau membuat bagiku sebuah mesbah dari batu-batu, janganlah membangunnya dari batu pahat. Karena jika engkau mengayunkan peralatanmu padanya, maka engkau sudah mencemarinya. Woi, luar biasa. BEMK. Kalau kamu membuat bagiku sebuah mesbah dari batu, jangan membuatnya dari batu pahatan. Sebab jika kamu memakai pahat untuk membelah batu, mesbah itu tidak boleh dipakai untukku. Maaf, saya harus ngomong ini. Kalau ada yang marah dan tersinggung, berarti saudara harus berubah. Dengar firman Tuhan ini. Ketika gereja membuat keseragaman, dari kantor sinode sudah buat liturgi ibadah yang sedunia sama semua. Itulah model batu pahat ditata rapi. Izinkan saya menggunakan bahasa Inggris lagi. Tuhan senang unity, tetapi dia tidak suka uniformity. Maka itu berapa terjemahan, aku gak suka batu pahat. Apa bedanya? Unity itu kesatuan. Uniformity itu keseragaman. Jadi gereja yang seragam cara kerjanya itu bukan kesukaan Tuhan. Ibadah yang najis karena diatur oleh pahatan-pahatan manusia. Maka itu tidak ada perubahan dalam pola hidup kita beribadah karena diatur oleh sinode. Terima kasih, Dedi. Ini anak saya yang di LA komen. Dobrak denominasi. Betul, Dedi. Saya berani berkata mungkin hanya 1% gereja pernah mengkhotbahkan Keluaran 20 ayat 25. Karena selama saya jadi hamba Tuhan hampir 50 tahun ini, saya belum pernah di Indonesia ada yang khotbah tentang ayat ini. Maaf kalau saya lupa atau saya belum tahu. Jadi saudara, keseragaman itu kebencian Tuhan. Uniformity itu tidak ada perubahan. Karena seragam semua. Betul, Dedi. Kembalikan ini yang komen di Instagram. Bubarkan mega church. Sudah bubar sendiri karena pandemik. Hebat Tuhan kita. Ya, sudah bubar sendiri. Kembalikan kepada gereja mula-mula. Amin. Betul, ada komen di Zoom. BIP harus membuat gebrakan perubahan. Karena ini temanya. Change or die. Wih, saudara, ini luar biasa. Oke, ini anak saya dari Bontang. Izin minggu nanti ini jadi topik khotbah saya. Silakan. Khotbahkan kebenaran ini. Kembali ke Dedi. COVID ada hikmahnya. Dan pelajaran buat gedung-gedung gereja. Betul. Glory haleluya. Firman kali ini sangat dalam. Semangat untuk melakukan perubahan. Iya. Kalau nggak mau berubah ya mati. Gitu aja kok repot. Maka itu agama itu kebencian Tuhan. Karena orang jadi aneh. Keseragaman itu liturgi. Menunjukkan. Betul, maaf ya. Dari Zoom sudah ada yang komen. Oke, kembali ke Kejadian 11. Ini bagian terakhir. Ya. Hati-hati dengan batu bata. Kejadian 11 ayat 3. Ya. Ayo, saya akan selesai. Terima kasih Roh Kudus untuk Engkau mengajar kami. Tolong di mute. Siapa itu?
Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai sebagai bahan batu dan ter. Karena zaman itu nggak ada semen, ya belum ada semen, adanya ter. Tahu ya, aspal cair itu jadi lemnya. Dan gala-gala untuk, nah itu kalau istilah sekarang gala-gala itu besi betonnya. Dulu kan tidak ada sebagai tanah liat. BIS, mereka berkata seorang kepada yang lain, ayo kita membuat batu bata dan membakarnya sampai keras. Demikianlah mereka mempunyai batu bata untuk batu rumah dan ter untuk bahan perekatnya. Nah, mulai. Saudara, inilah bangunan permanen pertama di dunia. Ya, oke, komen lagi. Keseragaman bukan dari Roh Kudus, betul. Roh Kudus adalah roh yang dinamis, progresif, serta fleksibel. Amin. Ayat 4. Ayat 4, ayo cepat waktunya. Ya, ayat 4 Kejadian 11. Ayo, yang nanya kanal kita. Ayat 4. Betul, ada yang komen, saya nggak tahu. Donaro Dawolo. Ya, belum ada mengkhotbahkan perubahan seperti khotbah hari ini. Gereja-gerejanya tradisi, betul. Hanya mengulangi. Gereja-gereja itu nggak ada perubahan, cuma mengulangi doktrin yang sudah ribuan tahun. Ya, juga kata mereka, ini loh. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ini Babel. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Izinkan saya firman ini menjadi pisau dan parang yang tajam untuk memotong kesalahan tradisi kita selama ini yang kita ikuti ribuan tahun. Saudara, ini yang terjadi dengan semua gereja. Kalau saya nggak berkata semua agama. Ketika mereka mapan, lalu mereka membangun kota, itu monumen. Semua gereja yang sudah memiliki fasilitas apa saja, gedung dan macam-macam, maka yang mereka buat maintenance, menjaga fasilitas itu supaya nggak rusak. Lalu mereka mulai membangun menara, membangun kota. Lalu mereka cari nama supaya jangan terserak kemana-mana. Saya mau buktikan ayat ini terjadi di dalam hampir semua gereja. Maaf. Sebuah gereja ada salah satu anggota jemaatnya mau pindah tugas keluar kota. Nah, maaf jangan tersinggung. Kalau saudara tidak ya tidak apa-apa. Kalau saudara tersinggung ya saudara pelakunya gitu saja. Oke? Biasanya gembala-gembala yang mendoakan jemaatnya mau pindah keluar kota itu seringkali, kalau saya nggak berkata pasti, pesan begini. Nanti kalau saudara sudah sampai di kota A, cari yang senama dengan organisasi kita. Supaya kita jangan terserak kemana-mana. Wih, waktu Roh Kudus ingatkan ini, kok persis sekali dengan zaman sekarang. Nah, sampailah keluarga ini ke satu kota. Dan setelah keliling-keliling, tidak ketemu gereja yang senama. Lalu dia lapor kepada gembalanya. Om, saya sudah keliling-keliling. Di kota ini tidak ada yang senama dengan kita. Biasanya, maaf jangan tersinggung. Ya pokoknya kalau tersinggung ya itulah orangnya. Maka gembala berkata, mari kita buka cabang di sana yang senama supaya kita nggak terserak. Ribuan tahun yang lalu sudah ada kerusakan. Wih, ngeri sekali. Saudara, maka itu Tuhan mengacaukan Babilonia karena konsep tidak mau berubah. Ada yang komen lagi, kayak McDonald dan Kentucky Fried Chicken. Betul, seragam semuanya. Sampai produk-produknya pun seragam. Roh Kudus tolong kami. Untuk kami harus mengalami perubahan di hidup ini.
Kalau tidak ya mati. Maka itu metamorfose itu luar biasa. Nah, bagaimana cara kita bisa berubah? Taati Roh Kudus. Kalau saudara dan saya mengikuti Roh Kudus, tidak akan statis, tidak akan stagnan. Roh Kudus terus mengalami perubahan. Maka itu dalam pelayanan saya, kenalan teman-teman saya banyak, anak-anak saya banyak. Mereka melihat bagaimana cara saya hidup. Karena kami suami istri mau hidup dipimpin Roh Kudus. Oke, musuh perubahan yang ketiga apa itu? Gereja yang cari uang. Betul. Harus ada terobosan demi terobosan. Betul. Oh, ini ada yang komen, keseragaman liturgi menunjukkan kemunafikan dalam beribadah. Betul. Oke ya. Jadi hari ini milih change or die. Berubah atau mati. Nah, ada yang komen di Instagram. Nah, setelah mapan punya aset, setelah itu bertengkar dan bikin gereja lagi dan berebut harta gereja. Oh Tuhan ampun. Nah, ini yang komen di Instagram. Betul. Maka itu gereja-gereja miskin itu yang paling aman. Nggak ada pertengkaran. Karena gereja miskin nggak ada duitnya. Tapi gereja kaya hobinya ribut karena aset dan nama. Maka itu terima kasih untuk BIP. Ya, Bangun Insan Persada yang memberi tema Change or Die. Berubah atau mati. Oke, ayo kita semuanya taat kepada Roh Kudus. Saya akhiri dengan satu ayat yang semuanya kenal. Ratapan 3:23. Kalau saudara ingin berubah, hidupi ayat ini. Selalu baru setiap pagi. Nah, ini Roh Kudus. Doktrin itu nggak pernah baru. Karena dibuat ribuan tahun yang lalu. Tapi Roh Kudus harus. Itu dia. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, betul. Jadi kalau kita bangun pagi langsung ada yang baru. Ada yang baru. Itulah Roh Kudus. Maka itu Roh Kudus itu mengerjakan segala sesuatu yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati manusia. Karena itu Roh Kudus yang memperbarui kita setiap saat. Terima kasih Bapak. Semua orang pasti suka dengan perubahan. Karena berubah itu indah, berubah itu menyenangkan, berubah itu tidak membosankan. Tapi hanya agama yang tidak suka perubahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo semua kita mulai hari ini jadi agen-agen perubahan. Betul? Siap ya jadi agen-agen perubahan. Supaya hidup ini bisa memuliakan Tuhan dan tiap hari menemukan hal-hal baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ayo kita menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya.